Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebatku. Saya berharap kalian saat ini dalam keadaan sehat walafiat, selalu berbahagia, dan jangan lupa bersyukur bahwa pada pagi hari ini kalian masih diberikan kesehatan. Perkenalkan, saya Ibu Ati Dwi Indarti Rahayu, pengampu dari mata pelajaran PPKN. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba membuat video pembelajaran. Saya harap kalian bisa menerima dan bisa memahami materi di bab kedua ini. Nah, untuk saat ini kita sudah masuk ke bab kedua. Dalam bab kedua ini, kita akan membahas tentang wilayah negara Indonesia, warga negara, penduduk, dan kesadaran beragama serta pertahanan dan keamanan. Setelah mempelajari bab 2 ini, diharapkan kalian mempunyai kesadaran yang tinggi dalam berkonstitusi, serta bisa menjadi warga negara yang baik. Untuk subbab yang pertama, kita akan membahas tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti halnya kalian telah pelajari mungkin di SMP dahulu kalian, kalau kalian masih ingat, unsur-unsur suatu negara ada 4. Yang pertama yaitu unsur wilayah, penduduk, pemerintahan yang berdaulat, dan yang keempat pengakuan dari negara lain. Nah, wilayah ini merupakan hal yang mutlak bahwa suatu negara harus mempunyai wilayah. Mustahil ada suatu negara berdiri tetapi dia tidak mempunyai wilayah. Nah, untuk wilayah Indonesia ini terdiri dari 4 ya Indonesia. Yang pertama yaitu wilayah darat, wilayah lautan, wilayah udara, dan yang keempat yaitu wilayah ekstrateritorial. Nah, kalian hidup dan tinggal di Indonesia. Mungkin sudah seharusnya lah kalian harus memahami karakteristik dari wilayah negara Indonesia. Nah, kalian bisa mencoba mengamati di gambar peta ini. Nah, ini merupakan wilayah Indonesia. 2/3 dari wilayah Indonesia terdiri dari lautan. Oleh karena itu, negara kita terkenal dengan negara kepulauan, negara Nusantara atau negara archipelago, atau bisa juga negara maritim. Untuk wilayah negara Indonesia, negara kepulauan ini dinyatakan dalam pasal 25A yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara, dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Nah, ini kenapa Nusantara ini dikasih warna merah ya. Nah, Nusantara sendiri berasal dari kata Nusa dan Antara. Nusa itu pulau, dan berarti bisa diartikan kalau negara kita terdiri dari pulau-pulau. Lebih dari 17.000 lebih pulau yang ada di Indonesia. Selanjutnya, untuk pembagian wilayah laut menurut Konvensi Hukum Laut PBB ini ada 3, yaitu laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Kalian bisa melihat di gambar ini, atau kalian kalau kurang paham bisa membuka e-book kalian di halaman 40. Untuk laut teritorial bisa dihitung dari garis dasar pantai sampai ke arah laut lepas sejauh 12 mil. Untuk wilayah teritorial ini, suatu negara wajib menyediakan pelayaran jalur damai, lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan. Untuk zona ekonomi eksklusif atau ZEE ini diukur dari 200 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Untuk ZEE ini, suatu negara mendapatkan kesempatan memanfaatkan sumber daya laut dan juga kebebasan pelayaran serta pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut. Nah, selanjutnya ada lautan lepas. Lautan lepas ini bebas ya. Suatu negara bisa mengeksploitasi kekayaan alam laut yang ada di dalamnya, asalkan ada persetujuan dari negara yang berbatasan terdekat. Selanjutnya kita ke wilayah darat. Nah, wilayah daratan ini terdiri dari ratusan sungai, hamparan ribuan hektar area hutan, persawahan, dan perkebunan. Selain itu, di atas daratan Indonesia banyak berdiri kokoh gedung-gedung lembaga pemerintahan, pusat perbelanjaan, misalnya mal, pasar tradisional, ataupun pemukiman-pemukiman penduduk seperti yang kalian tempati saat ini.
Di wilayah daratan ini banyak sekali kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Di samping kehutanan, perkebunan atau sawah, ada juga hasil tambang yang ada di dalamnya. Misalnya minyak bumi, batu bara, nikel. Selanjutnya kita ke wilayah udara Indonesia. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia. Berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional, dijelaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya. Negara kita mempunyai kekuasaan utuh atas wilayah udara yang berada di atas wilayah daratan dan lautan. Untuk yang keempat yaitu wilayah ekstrateritorial. Wilayah ekstrateritorial ini merupakan wilayah negara yang dalam kenyataannya terdapat di wilayah negara lain. Keberadaan wilayah ini diakui oleh hukum internasional. Perwujudan dari wilayah ini adalah kantor-kantor perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara lain. Misalnya saja, negara kita mempunyai kantor diplomatik di Singapura, Malaysia. Nah, sepanjang berdiri ke kantor diplomatik tersebut merupakan kedaulatan penuh negara kita, walaupun wilayahnya berada di negara lain. Untuk tugas yang harus kalian selesaikan, kalian bisa melakukan identifikasi negara yang berbatasan langsung dengan wilayah daratan dan lautan Indonesia, serta potensi konflik yang mungkin terjadi. Ini kalian bisa membuat tabel negara yang berbatasan dengan daratan Indonesia, negara yang berbatasan dengan lautan Indonesia, dan potensi konflik. Kalian bisa mencarinya di internet ataupun buku-buku yang masih ada hubungannya yang relevan dengan materi ini. Nah, bila ada pertanyaan, kalian bisa langsung komen kelas di Google Classroom. Saya tunggu komen kalian bila ada pertanyaan yang mungkin kalian ada yang masih mengganjal atau pengen bertanya kepada saya. Saya Iris sekian, mohon maaf bila ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.